Lalu si suami dengan lemah lembut mulai membimbing, menyayangi. Dengar, maka itu tolong para gembala bukakan ini di gereja. Adik-adikku, engkau boleh dengar ini supaya engkau tahu kebenaran ini. Mengapa banyak istri sakit hati, termasuk istri pendeta banyak sakit hati juga. Kenapa? Dengarkan. Dalam naluri seks, saudara, laki-laki itu jauh lebih cepat terangsang daripada perempuan. Itu memang kodrat dan takdir Tuhan. Perempuan itu lambat. Maka itu kalau suami tidak mengerti, maaf saya harus katakan, berapa kali suami sudah selesai, si istri itu belum. Maka dia itu menderita dalam hidupnya. Apalagi kalau istri pernah punya pengalaman dilecehkan waktu masih kecil di rumahnya, itu dengan suaminya pun dia masih ketakutan. Nah, dalam istilah yang saya temukan dalam banyak buku yang saya baca, laki-laki itu kuda. Tahu kuda? Perempuan itu kubu. Bayangkan kuda lawan kubu, yang hancur pasti kubunya. Dengar laki-laki. Apalagi, maaf, dengarkan baik-baik, kalau suami itu tidak bertobat baik-baik kepada istri, kalau lagi butuh seks, manis sekali. Itu buat istri sakit hati betul, saudara. Kalau kamu ada maunya saja baik-baik kamu. Lalu istri diajak tidur, dia nggak siap, dia marah. Nah, ketika seorang istri disayang oleh suaminya, maka jutaan pori-pori dan jutaan saraf-saraf halus di seluruh mulut rahimnya itu mengeluarkan lendir. Dengar, Tuhan itu adil. Maka itu saya ingin berkata, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekanku, jangan pernah merasa bersalah khotbah seks di mimbar-mimbar yang kudus. Katakan amin. Khotbahkan, kalau tidak umat belajar dari siapa? Kalau bukan dari kita, para pemimpin ini. Jadi ketika seorang istri disayang, dibelai, maka lendir itu keluar. Kalau saya pakai istilah pelumas. Dan ketika sampai kepada produksi lendir yang begitu banyak, maaf, terjadi hubungan itu, istri tidak pernah mengalami kesakitan. Tapi dengar, hai setan, dalam nama Yesus, pemerkosa terkutuklah engkau. Dengar ini, pemerkosa. Kalau seorang perempuan diperkosa, saudara, dia itu ketakutan. Dan karena ketakutan, semua syaraf dan pori-porinya menutup, mengeras, tidak ada lendir yang keluar. Dan ketika dipaksa, luka terjadi di rahim itu, pendarahan terjadi, dan dia menderita seumur hidup. Anak-anak Tuhan, hai adik-adikku perempuan, atas nama laki-laki saya minta maaf. Biarlah malam ini kau disembuhkan oleh darah Yesus. Jangan kau takut lagi untuk menikah. Saudara, tahun 76, dengan sebuah lembaga Kristen di Surabaya, kami pernah dibawa, saudara, tim besar. Siang hari kami dibagi kira-kira 20 kelompok lebih untuk membuat data di daerah pelacuran. Kenapa orang bisa jadi pelacur? Itu tahun 76. Kami dilatih dulu oleh para pelatih yang sudah ahli di bidangnya, menanyai para pelacur mesti bagaimana, sebagainya. Lalu kami tidak boleh satu-satu, harus minimal 2 orang. Kami pelan-pelan mendatangi para pelacur. Setelah kami kumpul semua, hasilnya mengagetkan di sana. Dengar, saya mau bicara ringkasan. Kenapa sampai ada orang jadi pelacur? Begini, selaput darah keperawanan itu cuma sekali berlaku seumur hidup, adik-adikku. Robeknya selaput darahmu itu berarti robeknya jiwamu juga, dalam nama Yesus. Dengar, kalau yang merobek itu suamimu, engkau akan bahagia.
Tapi kalau yang merobek itu pacarmu, lalu setelah dia menikmati dirimu, engkau ditinggal, lalu nggak berapa lama, belum sebulan, pacarmu jalan dengan perempuan lain. Sakit hatimu itu berat sekali. Engkau perempuan nggak bisa balas. Saya akan ungkapkan nanti, engkau mendengar kebenaran ini. Akhirnya gadis ini sakit hati dan dia takut untuk menikah. Siapa yang mau dengan aku? Aku bekas orang lain. Dia nggak punya kekuatan untuk balas laki-laki itu, tapi marah. Lalu cara balasnya apa, saudara? Cara balasnya, dia ingin mempermainkan setiap laki-laki yang dia bisa temui. Maka itu dia jadi pelacur. Begitu dia bisa menggait laki-laki dan dia permainkan, si laki-laki jadi kayak kegila-gilaan. Wih, dia puas, tahu rasa sekarang. Tapi dia sendiri gak bisa keluar dari dunia itu. Yang lebih mengagetkan lagi, hasil survei kami tahun itu, mengapa ada cukup banyak perempuan-perempuan suka menggoda suami orang, termasuk perempuan-perempuan Kristen, saudara. Kenapa lagi? Maka jawabannya, dia akan mencari teman sakit hati karena terlalu dalam lukanya. Bagaimana cara perempuan ini mencari teman sakit hati? Oh, gampang, setan kurang ngajar. Ketika dia menggoda suami orang, istrinya marah. Dia puas. Aku punya teman sependeritaan, saudara. Coba bayangkan, itu hasil survei kami tahun 76, saudara. Lalu kalau korban cinta cuma perempuan, apakah laki-laki bebas? Tidak. Begini penelitian kami pada tahun yang sama juga. Cukup satu perempuan yang diperangi oleh laki-laki itu, lalu ditinggal, sakit hatinya dalam, maka perempuan itu mengeluarkan kutuk dan sumpah. Setan kalau mendengar ada orang mengutuki orang lain, langsung ditangkap kutuk itu dan dikerjakan betul kepada laki-laki itu. Apa yang kami terima tahun 76 itu, saudara, begitu banyak kami menemui laki-laki gagal, baik yang belum menikah maupun sudah menikah. Mau dimodali berapa saja pasti habis. Mau disekolahkan di mana pasti nggak pernah selesai. Suruh kerja apa saja nggak bisa. Pacaran gagal, bentuk keluarga gagal. Ini laki-laki. Setelah kami teliti dari tim itu tadi, hasilnya 100%. Ternyata laki-laki yang gagal karena dia pernah disumpahi oleh perempuan yang dia pernah tidur lalu ditinggal. Bertobatlah laki-laki. Ternyata kita tidak bisa bebas dari hukum alam. Inilah arti ayat 18. Semua dosa lain terjadi di luar dirinya kecuali yang satu. Lalu kami tidak berhenti puas sampai di situ saja. Lalu kami mengadakan survei lagi. Kalau memang pacar itu saling cinta, boleh nggak berhubungan seks sebelum menikah? Kemarin ada ayatnya, tetap tidak boleh. Tapi kalau sampai terjadi, dengar ini hasilnya. Ternyata orang yang belum menikah lalu hubungan seks dalam pernikahannya akan penuh kecurigaan. Begini curiganya, dengarkan. Kalau waktu pacaran si laki-laki yang mengajak, sudah toh nanti aku kawini kamu, kenapa nggak mau sekarang? Dirayu, akhirnya kena, tetap menikah. 96% dalam survei kami tahun-tahun itu. Mengapa keluarga seperti ini? Waktu istri hamil anak pertama terjadi goncangan besar, hampir cerai. Anak belum lahir, masih dalam kandungan, tapi 96% anak pertama. Kalau anak pertama jadi korban, demi digugurkan, maka itu seringkali anak pertama, maaf saudara, maaf, hampir semua anak pertama itu pasti ada tekanan, ada gangguan lain dengan anak kedua. Di mana-mana anak pertama, ternyata penyebabnya, maaf tidak semua memang, tapi sebagian besar. Begini kisah. Istri yang mengandung
sampai pada bulan tertentu tidak mungkin bisa melakukan hubungan seks dengan suaminya, tidak mungkin.